Puji Tuhan saudara kekasih. Mari kita menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat-Nya, masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Haleluya. Menyembah
Terima janji Allah untuk memberikan sukacita melimpah. Amin. Ku terima janji Allah bagi kamu Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberi kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Terima janji Allah, amin. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Lihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Hey! Tuhan memberi kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberi kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan ku bersorak, haleluya ku bersorak. Amin. Terima sukacita surga, itulah yang memberi kekuatan bagi kita. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Apa? Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuh hidup. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya,
Tuhan berkuasa dalam hidup kita. Amin. Bumi bersuka, umatnya bersorak. Hey, Tuhan berkuasa, amin. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Bersorak. Hey, Tuhan berkuasa. Sekali lagi, Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak. Hey, Tuhan berkuasa. Amin. Api menyala di depannya, membakar semua musuhnya. Bukit-bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Tuhan berkuasa, hey, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bersuka, umatnya bersorak. Hey, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada yang mustahil bagi Dia, oh tiada yang mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh Tuhan, oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada yang mustahil bagi Dia, oh tiada yang mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada yang mustahil bagi Dia. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di
Tuhan, kita tahu Allah kita besar. Dan pada saat ini kita mau haus akan firman Tuhan, saudara kasih. Mari kita renungkan firman-Nya. Katakan kepada Yesus, kami datang Tuhan bersujud kepadamu untuk mau mendengarkan firman-Mu, haus akan firman-Mu. Firman Tuhan yang berkuasa untuk mengubah hati kita. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Benar Yesus, firman-Mu yang berkuasa. Aku datang dan ku bersujud di hadapan. Kami datang Tuhan bersujud di hadapan-Mu. Kami merasakan kasih kuasa anugerah-Mu Bapa. Begitu indah hadirat-Mu dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa Bapa. Benar Yesus. Hanya firman-Mu yang berkuasa Bapa untuk mengubah setiap hati kami Bapa. Amin. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Mari resapi lagu ini, katakan firman-Mu yang berkuasa. Aku yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanamu dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanamu dengan
Ku haus akan firman-Mu. Haleluya Yesus. Benar Bapa, kami haus akan firman-Mu. Dan pada saat ini berfirmanlah Engkau, kami siap mendengarkannya Bapa. Karena kami tahu Tuhan Yesus anugerah-Mu besar di dalam kehidupan kami. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menaburkan firman. Kami percaya biarlah apa yang dikatakan Tuhan itu berasal daripada Engkau. Dan kami tahu Tuhan, kami siap mendengarkannya dan melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Bapa, kami siap mendengarkannya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Belum semua, haleluya. Coba tengok kanan kiri, berikan jabat tangan temanmu kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita ada di rumah Tuhan pada pagi yang berbahagia hari ini. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Siapa yang alami kebaikan Tuhan sepanjang minggu? Angkat tangan dong. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan dong. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Puji Tuhan, beberapa minggu kemarin kita banyak tamu datang ke tempat ini dan puji Tuhan kita juga diberkati Tuhan melalui banyak firman Tuhan karena berita dari jauh itu menyegarkan kita. Tetapi hari ini izinkan saya sebagai gembala untuk menyampaikan isi hati Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya dan tangkap baik setiap firman Tuhan yang kita dengar dan saya percaya firman Tuhan akan memberkati kita. Katakan amin saudara. Puji Tuhan. Ada satu tema yang Tuhan taruh dalam hati saya harus sampaikan kepada saudara. Berbicara komunikasi, sama-sama katakan komunikasi. Belum semua, lebih keras lagi, 2, 3. Nah, tahukah saudara bahwa komunikasi ini hal yang penting? Sekali lagi saya katakan ini hal yang penting karena manusia tidak lepas dari yang namanya berkomunikasi. Ya. Dan bukan saja kita mengerti apa itu komunikasi secara manusia kita atau logika kita, tetapi hari ini kita akan belajar apa arti komunikasi di dalam Tuhan. Ini penting. Beberapa waktu yang lalu saya sempat juga sampaikan tentang bagaimana caranya kita bisa mendengar suara Tuhan. Ya, itu saya sudah sampaikan, saudara bisa lihat khotbah-khotbah kita atau khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja ini dalam YouTube kita ya, GPD Yordan Kebon Baru. Nah, kembali kepada komunikasi. Apa itu komunikasi? Coba lihat slide selanjutnya. Definisi dari komunikasi, ya kalau terlalu kecil saya akan bacakan. Manusia tercipta sebagai makhluk sosial. Ya, kenapa kita berkomunikasi? Karena manusia adalah makhluk sosial. Dan hal ini dibuktikan secara utuh melalui kebutuhan berinteraksi dengan manusia lainnya. Itu sebabnya manusia disebut sebagai homo communicus. Manusia memiliki kedekatan erat dengan dunia komunikasi. Tanpa komunikasi, perhatikan baik, manusia tidak akan mengalami perkembangan kehidupan secara maksimal. Nanti saya akan jelaskan, saudara. Menurut survei, 85% kesuksesan diperoleh dari kemampuan berkomunikasi dan keterampilan membina hubungan dengan orang lain. Jadi penjelasannya jelas bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Ngerti ya saudara ya? Saya nggak bisa berdiri sendiri, saya butuh istri, saya butuh anak, saya butuh jemaat, saya butuh keluarga. Itulah bentuk bersosialisasi. Dan manusia semenjak mereka diciptakan, kita diciptakan,
itu Tuhan buat supaya memiliki komunikasi yang baik. Nah, coba kita buka sekarang dulu ayatnya, next. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Kejadian pasal 2 ayat 16 dan ayat 17. Ini adalah perintah pertama yang Tuhan Yesus sampaikan ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden. Kejadian pasal yang kedua ayat 16 dan ayat 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Apa perintahnya? Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau apa? Pastilah engkau akan apa? Nah, ini adalah perintah pertama ketika Adam ada di Taman Eden. Segala sesuatunya boleh kau nikmati. Segala sesuatu yang kau boleh kuasai, tapi hanya satu saja. Hanya berapa? Banyak apa dikit? Satu itu banyak apa sedikit, saudara? Dari begitu banyak tumbuhan, begitu banyak tanaman, buah-buahan, semua engkau boleh kuasai. Tetapi hanya satu saja, yaitu apa? Buah pengetahuan baik dan jahat, jangan kau makan. Kalau makan kenapa? Kalau makan kenapa? Jadi perhatikan baik, semua pelanggaran itu ada konsekuensinya. Setiap aksi pasti ada reaksi. Kalau ada api pasti ada asap. Jadi kalau ada dosa, ada Halo saudara. Saudara udah bangun apa belum saudara? Udah sarapan? Sama, saya juga belum saudara. Betul? Jadi kematian itu Tuhan sudah warning jauh-jauh hari. Bicara kebinasaan itu Tuhan sudah kasih tahu. Kalau kau melanggar, terima konsekuensinya. Nah, hari ini ada banyak di antara kita sedang mengalami dan menjalani konsekuensi apa yang kita lakukan kemarin, bulan lalu, tahun lalu, 10 tahun lalu, dan Anda harus terima itu. Halo? Tidak semua masalah itu karena Tuhan atau karena iblis, mungkin juga karena kesalahan dan kebodohan kita. Betul nggak saudara? Karena jelas kalau engkau melanggar, engkau akan mati. Nah, yang saya mau sampaikan begini saudara. Bahkan di dalam Taman Eden sekalipun, tujuan manusia diciptakan adalah supaya manusia memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan. Ngerti ya saudara ya? Adanya manusia, adanya kita yang diciptakan, tujuannya adalah supaya kita punya komunikasi yang baik. Saya catat di sini begini, Allah suka berkomunikasi dengan manusia bahkan dalam keadaan berdosa. Bahkan dalam keadaan apa? Berdosa. Saudara harus ngerti dulu begini, saudara. Tuhan itu maha, perhatikan ya. Tidak boleh manusia dijuluki kata maha, hanya boleh kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dia maha suci, maha kudus, maha mulia. Betul? Nah, ketika dia ada di dalam kemahakuasaannya, lalu bertemu dengan kita yang berdosa, ini nggak nyambung, saudara. Sekali lagi saya ulangi ya. Taman Eden diciptakan untuk manusia hidup dalam kemuliaan Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Bahkan Adam dan Hawa gak sadar kalau dirinya telanjang. Betul? Kapan Adam dan Hawa tahu dirinya telanjang? Ketika dia jatuh dalam dosa. Betul? Jadi dosa membuat kita sadar bahwa kita ini telanjang. Tetapi sebelum mereka jatuh dalam dosa, mereka penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sehingga mereka tidak sadar kalau mereka itu telanjang. Dan Tuhan tidak bisa kompromi dengan ini, saudara. Catat ini baik-baik. Tuhan tidak bisa kompromi dengan namanya dosa. Apapun alasannya. Pasti di benak saudara berkata, lah Pak, saya kan manusia berdosa, Bapak juga mendul.
Lalu bagaimana mungkin kita yang berdosa bisa berkomunikasi dengan Dia yang Maha Kudus, Maha Mulia, bagaimana caranya? Nanti kita akan pelajari hari ini. Ada yang saya catat dengan bahasa kasih. Bahasa apa? Mau tidak mau, ketika Tuhan tahu manusia itu berdosa, Dia harus mengirim Yesus. Bapa tidak kompromi dengan dosa. Saudara pelajari deh dalam perjanjian lama. Salah sedikit, miring sedikit, nggak taat tak mati. Saudara. Nggak ada kompromi karena Tuhan memang nggak bisa kompromi dengan kesalahan. Dan itu sudah dicoba bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun tidak berhasil. Makanya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru ada masa 300 sampai 400 tahun Tuhan tidak berfirman. Itulah masa kelam gereja sampai harus muncul perjanjian baru yang namanya Yohanes Pembaptis. Apa bahasa Yohanes Pembaptis? Hai engkau keturunan ular beludak. Dia pembuka jalan buat siapa? Yesus Sang Mesias. Yesus Juru Selamat hadir di dunia. Dialah yang memperdamaikan antara manusia dengan Allah. Bahasakah kasih? Kalau nggak ada kasih, saudara, nggak ada komunikasi dari kasih Allah kepada manusia, saya berani katakan hari ini, kita nggak ada pagi hari ini, saudara. Kita hari ini hadir karena kasih Kristus. Yang setuju katakan amin. Next. Nah sekarang, apa tujuan komunikasi? Sedikit belajar ya saudara, karena saya juga lagi belajar. Tujuan komunikasi adalah menciptakan kesesuaian. Menciptakan apa? Sesuai. Saudara mau sesuai enggak? Hah? Sesuai dengan apa? Firman. Coba dibuka dulu Matius 1 ayat 1, enggak ada di sini. Yohanes 1 ayat 1. Injil Yohanes 1 ayat 1. Yuk baca sama-sama. Injil Yohanes 1 ayat 1. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah, jadi waktu kita dengar firman, kita sedang disesuaikan, diselaraskan, diluruskan jalannya. Halo? Makanya penting gereja Tuhan itu beribadah dan dalam ibadah itu harus ada firman, bukan cerita, bukan pengalaman. Pengalaman dan kesaksian itu milik kita, tetapi firman untuk semua orang. Karena firman itu adalah Allah. Yang setuju katakan amin, saudara. Kenapa kita beribadah pas selain kita memuji Tuhan, kita dengar firman. Nah firman itu yang seperti kalau gitar itu ada yang namanya di stem. Apa itu stem ya? Di setel. Supaya on tune, supaya suaranya pas. Saudara tahu seminggu kita di luar sana dalam pekerjaan, dalam aktivitas kita, seringkali otak kita harus diputer. Hikmat dunia masuk. Tekanan-tekanan di luar masuk ke otak kita. Membuat seringkali pikiran kita udah gak lurus lagi. Gak sesuai lagi. Makanya saya heran banyak orang suka tinggal di rumah daripada beribadah. Ngakunya Kristen, ngakunya anak Tuhan, ngakunya percaya kepada Tuhan. Tapi gak suka beribadah, gak suka dengar firman. Saya rancu, saya ragu dengan orang-orang seperti ini. Coba buka Mazmur pasal 1 ayat 1. Berbahagia
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut apa? Apa saudara? Yang tidak berdiri di jalan orang dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah dan yang merenungkan apa? Kalau ini nggak dilakukan, jangan mimpi ayat ketiga datang kepadamu. Apa saja yang dilakukan berhasil. Tidak akan terjadi, saudara. Kemarin hari Jumat dalam doa saya berkata begini. Banyak orang suka dengan janji Tuhan, tapi lupa ada perintah Tuhan. Saya ulangi lagi, orang seringkali hanya memandang janji Tuhan, diberkati, disembuhkan, dibukakan jalan. Anda lupa ada perintah juga. Coba ayat yang ketiga lihat. Nih paling senang nih, anak Tuhan kalau ayat 3 paling senang. Bagian yang terakhir, apa saja yang diperbuatnya. Saya mau tanya, saudara mau berhasil? Wow, saudara mau renungkan firman siang dan malam? Halo? Pemazmur pernah berkata begini, dalam Mazmur 119. Kalau firmanmu ada dalam hatiku, kata pemazmur. Kalau titahmu, kalau ajaranmu ada di dalam hatiku, dia berkata apa? Aku tidak akan berbuat dosa. Standarnya yang sebenarnya adalah lebih tahu firman, lebih banyak firman, mengenal firman, dengar firman, renungkan firman, menjadi sesuatu yang berbeda. Bukan sebaliknya. Saya bisa berkata begini, jadi banyak orang belajar firman hanya untuk status. Ngerti saudara? Ini adalah sebenarnya masalah gereja hari-hari ini. Orang belajar firman, orang tahu firman hanya untuk ilmu belaka saja. Yang penting saya tahu. Makanya saya rindu saudara, doa saya sebagai gembala. Ketika saudara dengar firman, engkau juga lakukan firman. Bukan sekedar pengetahuan, oh saya tahu ayatnya di sini. Semua orang juga bisa. Masalahnya dilakukan apa enggak? Yang ngerti katakan amin. Next. Sekali lagi tujuan komunikasi adalah menciptakan kesesuaian. Kesamaan pemahaman pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Komunikator adalah penyampai berita, komunikan adalah penerima berita. Jadi yang pertama ada kata disesuaikan, sesuai dan mengerti dalam pemahaman yang benar pesan yang disampaikan. Jadi iman percaya, iman Kristiani kita enggak sia-sia Bapak Ibu. Yang kita datangi bukan manusia, bukan gembala, bukan ibu gembala. Yang kita datangi adalah Tuhan yang hidup. Dan bukan cuma hidup, dia juga Allah yang berkuasa. Jadi jangan pernah sangkali apa yang kita percayai. Walaupun kita nggak pernah tahu saudara. Karena dunia akan terus resesi. Dunia akan sulit. Alkitab berkata kita hidup di masa yang sukar. We never know. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi besok. Tapi satu hal yang kita percaya. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali percaya tetap percaya. Amin. Sekali mengiring Tuhan tetap mengiring Tuhan. Coba kita buka Ulangan 28 ayat 1. Kitab Ulangan 28 ayat yang pertama. Berbicara komunikasi. Jika engkau, perhatikan baik. Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik apa? Baik-baik apa? Mendengar. Dengar saudara ya. Sarana komunikasi yang pertama adalah telinga. Sekali lagi. Jika engkau baik-baik mendengar suara. Mendengar apa? Jadi ada suara, ada pendengaran.
Ngerti ya saudara ya? Ini bicara komunikasi. Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Musa adalah wakil Allah, adalah hamba Allah. Dia yang menerima 10 perintah melalui loh batu, disampaikan kalau engkau dengar apa yang Tuhan katakan dan melakukan dengan setia, maka berkat itu akan datang kepadamu. Ini berbicara komunikasi yang sangat baik antara Tuhan dan manusia. Saudara yakin enggak bahwa sampai saat ini Tuhan suka yang namanya komunikasi? Hah? Yakin enggak saudara? Saudara percaya Tuhan masih suka berkomunikasi? Ya. Tetapi apa kesalahan gereja hari ini? Tuhan terima kasih buat hari ini, terima kasih sudah bekerja, terima kasih Tuhan. Haleluya, Tuhan mau tidur, haleluya, amin. Betul? Bangun pagi juga begitu. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru. Terima kasih Tuhan. Udah mau jalan Tuhan. Udah terlambat. Ntar lagi dikit tuh. Betul? Sekarang saya mau tanya. Itu komunikasi apa enggak? Halo? Yang di belakang. Itu komunikasi apa bukan? Saudara sama kayak orang ngelapor. Bos! Udah ya bos, ya udah pulang. Saudara nggak kasih kesempatan Tuhan bicara. Betul nggak? Betul nggak? Kita seperti kayak ngelapor sesuatu. Nih Tuhan udah ya hari ini, mau mulai hari baru ini begini masalahnya. Selesai, pokoknya terserah Tuhan lah mau gimana. Itu yang membuat sekarang komunikasi kita dengan Tuhan itu, maaf ya, terputus. Kita menganggap bahwa Tuhan udah gak jawab lagi. Tugas Tuhan hanya dengar aja. Dengar keluh kesah. Tuhan dari jauh cuma gini. Iya, sakit ya? Iya. Masalah ya? Apalagi? Iya. Waktu Tuhan mau ngomong, kita langsung kayak begini. Jadi, jawab aja. Kita tidak beri ruang untuk Tuhan bicara. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Next. Nah, saya masuk ke bentuk-bentuk komunikasi. Gak apa-apa ya, kita belajar sama-sama ya. Hari ini supaya saudara ngerti apa itu komunikasi. Komunikasi dalam bentuk yang pertama adalah bentuk vertikal. Vertikal itu begini. Dari atas ke bawah. Sama-sama katakan dari atas ke bawah. Semua, 2, 3. Dari atas ke bawah. Itu vertikal. Nah, komunikasi yang mengalir dari tingkat lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah dengan maksud pertama. Menetapkan tujuan. Anda perhatikan di sini, saudara. Setiap kali firman yang disampaikan atau keluar dari mulut Tuhan, itu punya maksud dan tujuan. Jangan membunuh. Ya tujuannya jangan membunuh, saudara. Jangan ada Allah lain. Jangan mencuri. Jangan mengingini kepunyaan orang. Itu tujuan jelas. Dan setiap firman itu sekali lagi punya maksud dan tujuan. Nah, pagi hari ini pun demikian, ketika saudara dengar firman, Tuhan punya tujuan. Apa tujuannya? Punyalah komunikasi yang baik dengan Tuhan. Tuhan itu bukan Allah yang main-main, saudara. Anda gak mungkin berkata kepada Tuhan ketika Tuhan berfirman, Tuhan cuma bercanda kali. Lu pikir Tuhan teman lu? Halo? Apa yang difirmankan? Dia punya maksud dan tujuan, saudara.
Kenapa diadakan ibadah? Tujuannya apa? Supaya ada berkat Tuhan. Anda lakukan A, B, C, ada tujuannya. Tuhan gak pernah iseng. Tuhan gak pernah bercanda. Kita yang sering anggap Tuhan tuh suka bercanda. Tuhan bercanda kali ini, oh enggak. Kalau Tuhan katakan masuk, masuk. Alami tantangan, masuk dalam tantangan, gak bercanda. Ketika Sadrak, Mesak dan Abednego, dia tahu dia harus dilempar, masuk di ke dapur api. Tuhan gak bercanda dan berkata, taat nih ya. Ngerti saudara? Ketika seorang Daniel mau dilempar, masuk ke sarang singa, Tuhan gak berkata begini, taat nih ya. Atau Tuhan berkata, gak jadi deh. Gak ada tuh. A, B, C. Lakukan diberkati, gak lakukan gak diberkati. Simple. Yang ngerti katakan amin dong. Apa khotbah saya terlalu berat hari ini? Enggak kan? Ketika kita kehilangan komunikasi dengan Tuhan, sebenarnya saya harus ngomong ya, kita sedang kehilangan segalanya. Kalau komunikasi kita dengan Tuhan tuh hilang, itu sama aja dengan bahasanya gini, kalau kita tidak mengenal dia secara pribadi, engkau sedang kehilangan arti kekristenan yang sesungguhnya. Karena bagi saya, kekristenan adalah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Makanya orang Kristen, saudara ya, yang kenal Tuhannya, gak gampang kecewa, saudara. Betul gak? Hari ini gak diberkati, hari ini belum disembuhkan, hari ini belum dibukakan jalan. Lalu kita gak ngamuk dan berkata, yaudah kalau begitu ya gue tinggalin Tuhan. Itu bukan Kristen namanya. Kalau Kristen cuma KTP. Karena Kristen yang punya pengalaman dengan Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, waktu Tuhan pasti yang... Saudara ngomong waktu Tuhan yang terbaik, kalau gak benar-benar kenal Tuhan, kita gak bisa nyanyi lagu itu, saudara. Yang ada kita marah-marah, yang ada kita berontak. Ngerti gak saudara? Haleluya. Tapi saya bersyukur jemaat di tempat ini, jemaat yang sudah teruji oleh waktu. Dan apa yang Tuhan sudah izinkan dalam hidup kita terjadi, bukan begitu saudara. Ada haleluya hari ini. Kedua, komunikasi vertikal memberikan instruksi, memberikan arahan, bahkan memberikan informasi terkait kebijakan dan prosedur. Apa yang harus kita lakukan? Jadi firman itu, dia memiliki sesuatu yang berharga yang ketika kita respon, kita meresponi firman vertikal dari atas ke bawah, itu akan menuntun jalan hidup kita untuk jalan lebih benar lagi, saudara. Hari ini udah benar, lebih benar lagi. Katakan amin, saudara. Yang kedua, belum, ya, itu dari bawah, dari atas ke bawah. Nah sekarang dari bawah ke atas, yaitu komunikasi yang mengalir dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi dengan maksud memberikan apa? Umpan balik. Saudara tahu ada mainan apa itu? Yang kalau di shock dia balik lagi. Apa namanya? Gangsing, bumerang. Bumerang itu adalah alat senjata suku di Australia. Ya, suku apa namanya? Aborigin. Ketika saya di Australia, di Sydney, tiba-tiba ada yang bunyi cukup. Saya bilang ini di luar negeri kok kayak di hutan, saudara ya. Tahu-tahu saya lihat di pojokan, ada orang suku aborigin asli, saudara. Dia nongkrong begini, baru dia punya tiupan yang panjangnya bisa 3 meter. Saudara.
Orang aborigin mau bicara cuma pakai dedaunan, nggak pakai baju. Hitam. Wih, keren juga. Saya lihat, keren. Nah, di sebelahnya dia jual itu. Bumerang, saudara. Bumerang dijual. Saya pikir, apa nih alat ini seperti apa? Di show, dilakukan, ditampilkan, dan benar saudara. Lihat ya. Kita ngeliatin aja gitu ya. Dia gini, syak. Memang jauh saudara ke atas. Saya pikir mau keterusan. Kecek. Balik lagi saudara. Dan dia bisa tangkap. Wah gitu. Nah ini yang dikatakan umpan balik artinya gini. Waktu Tuhan kasih ada respon balik. Tapi banyak hari ini Tuhan udah nggak balik-balik saudara. Ya, jadi artinya firman itu cuma masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, dan tidak ada di dalam hati. Itu komunikasi vertikal. Next. Contohnya, Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Jadi kata melakukan itu yang saya katakan umpan balik. Ketika Tuhan berfirman, kita lakukan, kita sedang merespon. Apa? Merespon. Responnya apa? Melakukan. Ayat 26. Tetapi setiap orang mendengarkan perkataanku dan tidak melakukannya. Jadi ada dua. Firmannya sama, benih firmannya sama, responnya yang berbeda. Saudara dengar ya, semua masalah di dunia ini semua orang bisa alami. Tetapi yang membedakan adalah respon. Betul nggak saudara? Bu Fani sakit, saya sakit. Bu Eva sakit. Bu Mariana sakit. Kita sakit sama-sama. Nah, sakitnya sama, tapi bisa saja responnya beda. Mungkin saya akan berkata, ya Tuhan pakai sakit lagi. Saya kan ada pelayanan, nggak bisa begini caranya. Harus sembuh dong, aduh Tuhan nggak boleh begitu. Kalau kau yang berjanji. Saya tidak menjalani penyakit itu dengan bersyukur, malah ngomel. Ngerti saudara? Dan percayalah, lebih banyak ngomel, sakit tidak akan sembuh saudara. Tapi dengan kata bersyukur. Kemarin minggu lalu saya sakit. Saya langsung ngomong ini, ya Herman Rantung juga manusia biasa. Saya juga bisa sakit. Betul nggak? Nggak ada dalam Alkitab berkata, jadi anak Tuhan sehat terus. Nggak ada. Coba tes Yohanes pasal 11. Ayat pertama. Yohanes 11 ayat 1. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Dia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Ayat 2. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. 3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar. Nah, apa kabarnya? Apa kabarnya coba? Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Tuhan, dia yang engkau kasihi apa? Sakit. Jadi kalau ada pengajaran berkata jadi anak Tuhan sehat-sehat itu sesat. Betul? Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Kok dikasih Tuhan sakit? Iyalah orang manusia. Haleluya. Siapa di sini yang udah jadi Tuhan? Belum, saudara ya. Sakit, rugi. Dirugikan itu bisa kita alami. Karena kita masih manusia. Sekarang kembali lagi ke komunikasi. Next. Nah sekarang komunikasi horizontal. Komunikasi apa? Horizontal. Kita, jujur ya, ini jujur ya saudara. Seringkali komunikasi sama Tuhan sepertinya baik. Secara vertikal. Tetapi komunikasi secara horizontal sesama kita gagal, saudara. Benar nggak? Satu kali murid Yesus ngomong gini,
Tuhan, perintah apa yang harus saya lakukan? Tuhan bilang cuma 2. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiran dan kekuatanmu. Dan kasihilah sesama seperti apa? Seperti dirimu sendiri. Komunikasi yang kedua berbicara komunikasi horizontal, komunikasi yang secara mendatar. Kalau kita sesama keluarga, sesama anak Tuhan jemaat, nggak ada komunikasi. Sebenarnya Anda sedang kehilangan kasih Kristus. Nanti kita baca ayatnya. Yang kedua, biasanya antara anggota suatu organisasi atau kelompok karena sesama. Yang ketiga, seringkali berlangsung tidak formal. Ya, Anda perhatikan yang saya mau ngomong. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak dalam keluarga tidak semuanya pembicaraan itu harus formal. Ya, saudara bayangkan tiba-tiba anak saya Abigail datang ke saya. Saya bilang, ini udah gila anak saya ini. Betul nggak? Tapi kita namanya anak dan orang tua kan nyantai. Dede, what's up? Gitu saudara ya. Nggak formal ya, namanya anak, namanya keluarga saudara ya. Nah coba lihat ayatnya, ini penting sekali. 1 Yohanes 4 ayat 20. 1 Yohanes 4 ayat 20. Ngomong apa? Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah. Perhatikan ya. Aku apa? Mengasihi Allah. Dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Kenapa? Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Ngerti nggak saudara? Dengan kasat mata aja saya lihat Pak Dono nih. Lalu saya benci Pak Dono, tapi saya berkata, saya cinta Tuhan. Kita menjadi orang penipu. Yang kelihatan aja kita nggak bisa kasihi. Yang kelihatan aja kita nggak mau berkomunikasi. Sama dengan kita pembohong. Haleluya. Ada haleluya saudara. Saudara nggak ada salah dengan menyapa saudara. Nggak berdosa saudara menyapa. Shalom, apa kabar Bapak, Ibu. Saudaraku shalom, apa kabar? Haleluya. Ketika kita menyapa lalu misalnya tidak ada respon, terserah. Yang penting kita sudah lakukan bagian kita. Saudara tahu, ada salah satu penderitaan Yesus yang menurut saya nggak sopan. Ketika dia disalib, bahkan sebelum disalib, Yesus itu diludahi. Saudara. Pernah baca? Yesus apa? Saudara, orang ngeludah itu adalah penghinaan. Jangankan ngeludah di mukanya. Orang lewat kita gini. Itu kita belum ngeludah di mukanya, belum ke orangnya. Itu udah menghina. Kira-kira begitulah yang Yesus terima ketika selama 3,5 tahun dia lakukan kebaikan, dia sembuhkan orang, dia bangkitkan yang mati, kasih makan 5.000 orang, tapi yang dia terima diludahi. Tapi saudara tahu apa yang Yesus lakukan sebelum dia mati? Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Udah tersiksa masih mengampuni lagi. Saya mencatat begini saudara. Tetap lakukan kebaikan. Walaupun engkau dibenci. Walaupun engkau diludahi. Tetap lakukan kebaikan. Saudara. Karena ini yang Yesus ajarkan. Dengan orang yang kasat mata, kita harus mengasihi. Bagaimana mungkin mengasihi dia yang tidak kelihatan. Ada haleluya. Haleluya saudara. Next. Yang ketiga dan yang terakhir. Yaitu komunikasi diagonal. Ini yang saya mau sampaikan juga. Ini penting. Adalah sering dinamakan komunikasi silang. Atau komunikasi seorang dengan yang lainnya yang berbeda kedudukan dan bagian. Jadi
Ini adalah komunikasi yang tanpa melihat status. Contoh, kita lakukan ibadah GC. Dalam ibadah GC kan, semua kita berkomunikasi. Enggak cuma satu arah, dua arah. Ya, kalau ada berkat bahkan kita bisa makan bersama. Kita berfellowship bersama. Makanya penting beribadah, saudara. Kenapa? Ini ayat yang terakhir. Kisah Rasul pasal yang kedua, next. Agak panjang, saya baca. Ayat 41 sampai ayat 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Ini ketika Roh Kudus bekerja, ini adalah cara gereja mula-mula berkomunikasi satu dengan yang lain. Memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Belum semua ini terjadi ya. Ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Perhatikan di sini. Komunikasi mereka bukan cuma satu arah atau dari bawah ke atas, tetapi sifatnya majemuk, sifatnya bersama-sama. Makanya gereja kita mengadakan GC. GC artinya Jordan Connection. Kita saling berkoneksi satu dengan yang lain. Di tempat ini tidak ada yang tidak kenal satu dengan yang lain, betul? Saya kenal Pak Yapto, saya kenal Ibu Rohani, saya kenal Riko. Siapa yang saya nggak kenal? Karena gereja kita gereja keluarga. Dan ini adalah cikal bakal di mana gereja Tuhan itu mulai berkembang. Di mana mereka bersekutu bersama-sama. Bahkan dikatakan menjual harta mereka, membagi-bagikan kepada mereka yang memerlukan. Jadi ada perhatian satu dengan yang lain. Puji Tuhan gereja kita sekarang sudah mulai ada snack tiap minggu. Apa sih tujuannya saudara? Dengar ya. Anda punya waktu ratusan jam dari Senin sampai Sabtu. Engkau lakukan segala aktivitas. Lalu saudara datang hari Minggu hanya 2 jam. Udah 2 jam aja Anda masih kayak, lama benar sih 2 jam doang loh di rumah Tuhan. Lalu Anda pulang, lalu langsung pulang. Anda lupa ada orang kanan kiri yang mendoakan saudara juga. Halo. Saudara hari ini ada cuma, percayalah, karena juga hasil doa. Saudara ada karena doa-doa hari Jumat, ibu-ibu berdoa. Tuhan berkati seluruh jemaat, Tuhan berkati masalah. Benar saudara. Lalu Anda dengan entengnya, terima doa berkat, langsung kabur. No saudara. Lihat kanan kiri siapa, apa kabar? Nggak pernah tahu one day, satu kali saudara di jalan, tiba-tiba ada jemaat yang bisa nolong kita. Saya pernah alami begitu. Berapa kali saudara? Saya naik mobil, ban pecah pas di Danau Sunter. Itu pagi-pagi, tuh udah lama sekali, udah 10 tahun yang lalu. Saya lihat serepnya juga kempes. Mau gimana lagi? Saudara tahu tiba-tiba dari belakang, saya bilang polisi. Jemaat di sini, pas dia juga mau kerja. Pak Gem, ada apa? Ban pecah, tenang Pak Gem. Pak Gem duduk manis, ada kopi, ngopi. Saya yang bawa, dia cari. Balik, dia yang pasang lagi. Haleluya. Itulah fungsinya berkomunikasi. Ya, jadi sebentar jangan langsung pulang Bapak Ibu. Bu Gem, sudah siap? Ada di belakang, saudara biar cuma ngeteh. Saudara harga tehnya memang gak seberapa. Tapi value harga kita berkomunikasi itu jauh lebih penting saudara. Dan saya mau itu tercipta di gereja ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama.